Selamat berjumpa kembali siswa-siswiku kelas 12 MIA SMA Frater Don Bosco Banjarmasin dalam Mari Belajar Biologi video pembelajaran yang ke-7. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai metabolisme. Kali ini tentang anabolisme, bagian dari metabolisme, dan yang kita bahas adalah contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mari kita belajar. Kalau pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang katabolisme, sekarang kita membahas mengenai anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Ya, jadi kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme adalah reaksi penguraian. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Bersifat endoterm atau endergonik, artinya memerlukan panas. Dalam fotosintesis ini adalah peristiwa yang terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, memerlukan cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2, serta menghasilkan oksigen dan glukosa. Sedangkan kemosintesis yang juga merupakan contoh dari anabolisme, merupakan pembentukan atau sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan menggunakan energi dari bahan kimia. Contoh peristiwanya adalah nitrifikasi. Ya. Peristiwa nitrifikasi pernah kita pelajari pada saat daur biogeokimia ya, di kelas 10. Baik, kita masuk pada fotosintesis. Adalah reaksi penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Disebut juga asimilasi karbon. Mengapa? Karena bahan dasarnya berupa CO2. Lalu bertujuan untuk membuat glukosa dari CO2 dan H2O. Berlangsungnya di kloroplas. Nah, reaksi sederhananya adalah 6 CO2 ditambah 12 H2O akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Ini berlangsung jika ada tenaga dari cahaya matahari dan berlangsung di klorofil. Nah, fotosintesis itu sendiri terdiri dari dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang atau reaksi Hill. Terjadinya di grana atau membran tilakoid. Memerlukan air atau H2O dan menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Terbagi dalam 3 tahap yaitu fotofosforilasi siklik yang menghasilkan ATP, fotofosforilasi non-siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH, dan fotolisis air yang menghasilkan O2. Di mana hasil reaksi terang yang berupa ATP dan NADPH akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Calvin terjadinya di stroma, memerlukan CO2, ATP, dan NADPH. Terbagi dalam 3 tahap, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dan ini akan menghasilkan glukosa. Nah, mengapa disebut reaksi terang dan reaksi gelap? Disebut reaksi terang karena peristiwa itu harus terjadi jika ada cahaya dari matahari karena dia membutuhkan sumber energinya dari cahaya matahari. Mengapa disebut reaksi gelap? Karena peristiwa ini bisa terjadi tanpa adanya cahaya matahari. Jadi bisa berlangsung dalam keadaan tanpa ada cahaya. Jika ada cahaya, tetap bisa terjadi reaksi gelap. Nah, manakah yang lebih dulu, reaksi gelap atau reaksi terang? Yang jelas, karena reaksi gelap memerlukan bahan yang diperoleh dari reaksi terang, maka jika ada pertanyaan, manakah yang lebih dulu, reaksi gelap atau reaksi terang? Tentunya yang terjadi terlebih dahulu adalah reaksi terang. Peristiwa fotosintesis terjadinya di kloroplas. Ya. Di bagian mana dari kloroplas? Kita pelajari struktur kloroplas.
yang pernah kita pelajari, ini organel ya, salah satu organel yang kita pernah pelajari tentang organel sel di kelas 11, bahwa kloroplas salah satu organel yang punya dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Oke, jadi dia punya membran ganda. Kemudian di dalamnya terdapat cairan yang berwarna keabu-abuan ini adalah cairan yang disebut stroma. Kemudian ada nih ya, lapisan-lapisan ini. Satu lapis ini namanya tilakoid. Satu lapis namanya tilakoid. Ini susunannya, ini namanya granum. Ya. Satu tumpuk ini namanya granum. Kemudian kalau banyak tumpukan namanya grana, bentuk jamak dari granum. Kemudian ini ya, rongga yang berwarna hijau agak tua, rongga dalam tilakoid ini namanya lumen, rongganya. Ini, kemudian ini dihubungkan dari satu granum ke yang lain, ini ada penghubungnya, namanya filamen ya, dihubungkan oleh filamen. Nah, bagaimana struktur kloroplas yang lebih jelas? Kloroplas terdiri dari bagian utama, membran kloroplas, stroma, dan grana. Membran kloroplas terdiri dari membran luar dan membran dalam. Kemudian bagian kloroplas yang berupa cairan namanya stroma. Kemudian ada yang disebut dengan grana, berupa tumpukan-tumpukan tilakoid. Ya, grana terdiri dari beberapa tilakoid. Tilakoid ini terdiri dari bagian yaitu lumen dan membran tilakoid. Membran tilakoid terdiri dari fotosistem 1 dan 2 serta partikel CF1. Fotosistem 1 dan 2 terdiri dari klorofil A dan B, karotenoid, dan protein. Baik, tadi kita lihat di dalam struktur kloroplas ada yang dinamakan fotosistem 1 dan 2. Ya. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem adalah kumpulan molekul klorofil. Fotosistem ada dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700 karena mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer sehingga disebut P700 pusat reaksinya. Fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Baik, siswa-siswiku, sebelum kita lanjut pada penjelasan berikutnya, kita lihat dulu ada video singkat mengenai fotosintesis yang Ibu ambil dari Gromore Studio. Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat.
Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Baik, demikian tadi video mengenai fotosintesis. Ada pesan yang tersampaikan bahwa mari kita menjaga lingkungan, kita lebih membudidayakan tanaman-tanaman karena melalui tanaman itu ya, oksigen akan selalu tersedia ya yang dapat mengolah CO2 menjadi oksigen. Kita mulai membahas mengenai fotofosforilasi non-siklik. Melibatkan fotosistem 1 dan 2, menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Oke, mari kita mulai, perhatikan ya. Pada fotosistem 2 yang mempunyai pusat reaksi P680 akan mendapatkan energi dari cahaya matahari yaitu foton ya energinya masuk ke fotosistem 2. Adanya energi yang diteruskan ke pusat reaksi P680 menyebabkan elektron di dalam pusat reaksi ini akan tereksitasi. Ya, elektron keluar lalu ditangkap oleh akseptor primer. Nah, pada peristiwa ini terjadi juga fotolisis air ya. H2O ya akan terurai menjadi H dan dibebaskan O2 dan juga menghasilkan 2 elektron ya. O2 yang dibebaskan akan dilepaskan ke udara bebas ya untuk bernafas bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian H ini akan tetap disimpan di dalam tilakoid. Nah, elektron yang dihasilkan ini akan menggantikan elektron dari P680 yang tereksitasi, sehingga pusat reaksi ini akan tetap stabil. Sehingga elektron hasil dari fotolisis air tadi masuk ke dalam fotosistem 2 di bagian pusat reaksinya di P680. Baik, kita lanjutkan. Elektron yang tadi tereksitasi ditangkap oleh akseptor primer, ya. Kemudian menuju ke plastoquinon, lalu menuju ke kompleks sitokrom dan menuju ke plastosianin, ya. Plastoquinon, kompleks sitokrom dan plastosianin ini adalah untuk mengangkut elektron. Nah, selama dia melakukan reaksi di dalam kompleks sitokrom ini, ya,
elektron tadi energinya akan berkurang. Untuk apa? Untuk digunakan dalam proses pembuatan ATP, ya. Jadi elektron tadi energinya digunakan untuk mendorong proton atau H+ dari stroma. Stroma itu cairan di dalam kloroplas tadi, di dalam kloroplas. Kemudian didorong untuk masuk ke tilakoid, ya, untuk membantu proses terbentuknya ATP dari ADP dan fosfat inorganik dengan bantuan ATP sintase. Ya, jadi elektron yang sudah berkurang energinya menjadi elektron yang berenergi rendah. Ya, ini hasilnya ATP. Kemudian dalam fotosistem 1 yang terjadi adalah fotosistem 1 juga menerima energi dari cahaya matahari, ya, foton. Diterima oleh fotosistem 1 masuk ke pusat reaksi yaitu P700. Kemudian sama elektron dalam P700 akan tereksitasi karena adanya energi dari cahaya tadi, tereksitasi lalu menuju ke akseptor primer, ya. Elektron ditangkap oleh akseptor primer lalu dibawa ke ferredoksin, ya. Lalu dari ferredoksin bersama-sama dengan NADP reduktase akan mengubah NADP dan 2H, ya, H+, ya, akan direaksikan menjadi NADPH plus H+, ya. Ini dengan bantuan elektron tadi. Nah, kemudian fotosistem 1 pada pusat reaksi P700 tadi kehilangan elektronnya, jadi tidak stabil. Nah, elektron pada P700 ini elektronnya digantikan oleh elektron yang dari P660 tadi, ya. Setelah dari plastosianin dia akan kembali masuk ke fotosistem 1. Ya, begitu. Jadi dalam fotofosforilasi non-siklik yang dihasilkan adalah NADPH, ATP, dan oksigen dari hasil fotolisis air atau H2O. Ya, paham ya? Jadi dalam fotofosforilasi non-siklik ada yang terlibat adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bagaimana pada fotofosforilasi siklik? Mengapa disebut siklik? Siklik dari kata siklus, ya. Kenapa disebut siklik atau siklus? Karena di sini terjadi perputaran, ya, perputaran elektron. Jadi elektron yang bertenaga tinggi dari fotosistem 1 akan kembali menuju ke fotosistem 1. Ya, di dalam fotofosforilasi siklik akan menghasilkan ATP. Prosesnya bagaimana? Pada saat fotosistem 1 mendapatkan energi dari cahaya matahari, ya, berupa foton, lalu energi diteruskan ke pusat reaksi P700. P700 akan melepaskan elektronnya atau elektron akan tereksitasi, ya, kemudian ditangkap oleh akseptor primer. Baik, kemudian elektron itu diteruskan ke ferredoksin, lalu ke plastoquinon, lalu ke kompleks sitokrom, dan ke plastosianin. Sama peristiwanya seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Di sini, ya, elektron yang mengalami reaksi di sepanjang kompleks sitokrom ini akan mengalami pengurangan energi. Digunakan untuk apa? Untuk mendorong proton atau H+ dari stroma menuju ke tilakoid. Digunakan untuk pembentukan ATP yang dibentuk dari ADP dan fosfat inorganik dengan bantuan ATP sintase, sehingga terbentuklah ATP. Kemudian elektron yang berenergi rendah atau bertenaga rendah tadi masuk kembali ke fotosistem 1, ya, kembali ke pusat reaksinya di P700. Oke. Demikian anak-anakku, siswa-siswiku kelas 12 MIA, dipahami. Kalau memang belum jelas bisa diulang-ulang untuk menonton video ini mengenai fotosintesis khususnya di reaksi terang. Untuk reaksi gelap dapat kita lihat pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ditonton, dicatat, dipahami. Kalau memang ada yang belum jelas bisa bertanya pada Ibu. Demikian anak-anakku untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan.
Sampai jumpa.